Ratusan rudal mengudara, sirine meraung di Israel, dan dunia menahan napas. Iran benar-benar menyerang langsung wilayah Israel. Apa artinya ini? Perang dua negara atau awal dari konflik global yang jauh lebih besar? Ada era di mana kedua negara ini bersahabat. Negara Israel berdiri pada tahun 1948 dan Iran adalah salah satu negara Islam yang mengakui Israel secara de facto. Pada masa pemerintahan Shah, Iran bukanlah musuh, melainkan sekutu tak resmi bagi Israel. Hubungan ini berguna bagi Israel untuk melawan negara-negara Arab, terutama karena Iran saat itu tidak tergabung dalam blok Arab yang memusuhi keberadaan Israel. Dari persahabatan dua negara ini terjadilah transaksi, yaitu Israel menawarkan untuk melatih ahli pertanian, memberikan pengetahuan teknis, membantu pembangunan, dan melatih angkatan bersenjata Persia. Gayung pun bersambut. Shah Muhammad Reza Pahlavi, penguasa Iran saat itu, membayar Israel dengan minyak. Namun, semua berubah pasca revolusi Islam tahun 1979 di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini. Iran berubah menjadi negara teokrasi anti-Zionis dan menyerukan kehancuran Israel. Konflik antara Israel dan Iran bukanlah perang yang dimulai oleh satu tembakan, melainkan hasil dari eskalasi yang terus meningkat selama puluhan tahun. Ketegangan dibangun lewat dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata seperti Hamas dan Hezbollah. Israel dan Iran terlibat dalam perang proksi yang panjang, perang di balik bayangan tanpa pengakuan terbuka. Namun, pada 13 Juni 2025, Israel meluncurkan Operasi Rising Lion, serangan udara besar-besaran yang menargetkan sejumlah fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan infrastruktur strategis di dalam wilayah Iran, yang menewaskan beberapa pemimpin militer Iran, ilmuwan nuklir, dan sekitar 200 warga sipil. Serangan ini dilakukan setelah berbulan-bulan meningkatnya ketegangan, termasuk laporan intelijen bahwa Iran semakin dekat dalam pengembangan senjata nuklir. Bagi Israel, ini bukan tindakan agresi, tetapi langkah defensif untuk mencegah ancaman eksistensial yang semakin nyata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resminya menyebut, beberapa saat yang lalu Israel meluncurkan Operasi Rising Lion, sebuah operasi militer yang ditargetkan untuk menangkal ancaman Iran terhadap kelangsungan hidup Israel. Operasi ini akan terus berlanjut selama diperlukan untuk menghilangkan ancaman ini. Setelah langit Isfahan dan Natanz dilanda serangan udara Israel, Iran tak tinggal diam. Teheran mengecam keras serangan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan mereka, dan tak butuh waktu lama dunia melihat balasannya. Di atas kubah Masjid Jam Karandikom, sebuah situs suci Syiah, Iran mengibarkan bendera merah, simbol langka yang hanya dikibarkan saat tanda perang besar atau pembalasan atas darah yang tumpah. Simbol ini bukan sekedar retorika. Beberapa jam kemudian, puluhan rudal balistik ditembakkan dari wilayah Iran menuju sasaran militer di Israel. Sampai video ini dibuat, keduanya saling membalas serangan. Ada pertanyaan, apakah konflik ini bisa menyebar ke negara lain? Jawabannya sangat mungkin. Iran tidak sendirian. Ia didukung oleh poros perlawanan bersama Hezbollah di Lebanon, milisi Houthi di Yaman, dan kelompok bersenjata di Irak serta Suriah. Sementara Israel adalah sekutu utama Amerika Serikat yang telah berjanji akan membela Israel dengan segala cara. Tak hanya itu, Rusia, Cina, dan bahkan Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir memperkuat hubungan militer dan ekonomi dengan Iran. Sementara Eropa dan Amerika Serikat membentuk front bersama, mendukung Israel dan Ukraina. Jadi, mungkinkah perang besar terjadi? Jawabannya, mungkin saja terjadi melihat adanya konflik di beberapa titik, seperti perang sipil Myanmar, perang saudara Sudan, Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, dan beberapa konflik di negara-negara Afrika. Dengan dunia yang sudah terbakar di banyak tempat, dari Eropa Timur hingga Afrika dan Asia Tenggara, banyak pengamat khawatir jika konflik Israel-Iran memicu keterlibatan langsung Amerika Serikat, Rusia, atau Cina, maka percikan itu bisa meledak menjadi Perang Dunia Ketiga.
Konflik antara Israel dan Iran kini berdampak langsung pada Indonesia. Lonjakan harga minyak dunia akibat serangan lintas negara berpotensi mendorong kenaikan harga BBM dan bahan pokok di dalam negeri, serta melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat terlibat secara langsung, maka negara-negara sekutu Iran seperti Rusia, Cina, dan bahkan Korea Utara bisa ikut turun tangan, membuka potensi pecahnya perang global. Iran dan Israel bukan sekedar dua negara yang saling membenci, mereka adalah simbol dari konflik yang besar antara agama, ideologi, dan kekuatan global. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi seberapa jauh dampaknya akan menjalar, dan kita semua akan ikut merasakannya. Apa pendapat kamu soal konflik Iran-Israel ini? Apakah akan berujung pada perang dunia atau bisa diredam? Tolong koreksi kalau ada pernyataan yang salah dan tambahkan informasi bila ada yang kurang. Silahkan tulis di kolom komentar. Supportmu bahagiaku. Sampai jumpa di video berikutnya.